Lihat, eh, apa ini? Oh my god. Min, kok kamu cepet banget uploadnya? Padahal baru seminggu loh ini. Ya, karena aku kan pekerja keras. Oh iya, buat Kang Empe-Empe, Meltis Good, Alfi, Hanyut, dan Try. Buat teman-teman yang lagi nonton, eh, udahlah. Cerita kali ini dilanjutkan dengan Ye Min yang akan memasuki panggung. Terdengar pembawa acara yang memeriahkan suasana menyambut Ye Min sebagai tamu spesial hari ini yang merupakan player terhebat Jepang. Gemuruh tepuk tangan memenuhi gedung. Setelah itu, Naoko yang ditugaskan sebagai penerjemah pun mulai berkata berterima kasih kepada Ye Min karena sudah bersedia melakukan wawancara ini. Ye Min membalas kalau itu tidak masalah. Mendengar rencana Ye Min yang akan menyelesaikan lantai 57 hari ini, Naoko pun mulai bertanya, bukankah Tuan Ye Min masih punya banyak waktu sebelum batas akhirnya? Ye Min tertawa kecil, kemudian berkata, tidak akan jadi masalah meskipun ia melakukannya dengan santai. Tapi ia ingin memberikan dukungan bagi warga mereka yang sedang terpuruk akibat semua insiden baru-baru ini. Mendengar pernyataan itu, semua orang tampak bertepuk tangan gembira. Pembawa acara memuji Ye Min karena sudah sangat perhatian sekali. Pembawa acara yang terharu itu pun kemudian meminta Ye Min untuk mengutamakan keselamatannya karena sebelum Ye Min dinaturalisasi, Jepang merasakan duka mendalam karena kehilangan player terbaik mereka. Mendengar itu, Ye Min meminta mereka untuk tidak khawatir karena dulu saat masih level 57 ia bisa menyelesaikannya dalam waktu 8 jam. Dan sekarang karena ia sudah level 66, Ye Min dengan percaya diri menjulurkan kelima jarinya dan berkata kalau ia akan mencoba mempersingkat rekornya menjadi hanya 5 jam saja. Ye Min kemudian berdiri berkata selama ia ada di sini, Jepang akan aman. Ia akan membuktikan pada mereka sekarang juga. Tepat setelah itu Ye Min pun memasuki lantai 57 dari Black Tower Jepang. Seperti biasa, jendela status pun muncul memberitahu kemampuan fisik telah ditingkatkan sesuai dengan level. Juga trade dan combat skill kini tersedia. Setelah keluar dari zona aman, Ye Min pun bernostalgia. Ia berkata, sudah cukup lama sejak terakhir kali ia kesini. Misi lantai 57 pun muncul, yaitu membunuh 15 Fire Wyvern dalam waktu 14 jam dengan syarat kegagalan, kematian, atau menyerah dalam misi. Kita pun dijelaskan apa itu Wyvern. Mereka adalah monster yang mangsa utamanya adalah ogre, bisa dibilang mereka adalah penguasa langit selain naga. Ye Min kemudian bergumam kalau ia sudah menguasai pola lantai 57 dengan sempurna karena sudah melewati raid ini berulang kali. Maka akan aneh jika dirinya sampai gagal. Namun, begitu ia ingin memulai perburuannya, Ye Min tiba-tiba mendengar teriakan, membuatnya merasa merinding. Ia bingung dan bertanya-tanya apakah kondisinya sedang tidak fit hari ini. Sembari mengeluarkan sebuah busur silang, Ye Min pun berencana untuk bergegas menyelesaikan lantai ini dan segera beristirahat. Kemudian ia pun bersiap menembakkan busur silangnya sembari menjelaskan kalau tower raid pada dasarnya dilakukan sendirian, jadi yang terpenting adalah selalu menciptakan situasi 1 versus 1. Bahkan dengan level yang lebih tinggi sekalipun tetap akan berbahaya jika dikeroyok oleh banyak monster raksasa. Lalu Ye Min pun segera menembakkan busur silangnya. Ia berencana mengincar Wyvern yang terpisah dan menghabisi mereka satu persatu. Tampak satu Wyvern yang tertembak itu pun langsung terpancing dan melesat ke arah Ye Min. Di titik ini mungkin jika Ye Min adalah tipe archer player biasa, ia harus segera menjaga jarak monster yang mendekat. Tapi ia berbeda karena Ye Min adalah seorang all weapon. Jadi jika jaraknya menyempit, ia tinggal berganti ke melee weapon. Dan untuk sekarang, Ye Min terus-menerus menghujani Wyvern itu dengan panah sampai batasnya. Akan tetapi kejadian tak terduga muncul, tampak salah satu anak panahnya yang terkena kuku Wyvern di hadapannya dan terpantul mengenai Wyvern lainnya.
Mendapati situasi yang tak sesuai perhitungannya, Yo Cheolmin pun segera merubah dirinya menjadi tipe melee. Tampak kini dua Wyvern menuju padanya membuat Yo Cheolmin sedikit kesal, namun ia masih yakin bisa menangani mereka berdua. Beberapa saat kemudian, kedua Wyvern itu pun berhasil dikalahkan Yo Cheolmin. Sembari terengah-engah, ia bertanya-tanya kenapa jadi begini hari ini. Ia bingung karena tidak ada satupun critical hit yang masuk saat ia menghabisi dua Wyvern. Berikutnya Yo Cheolmin pun lanjut berburu dan menghiraukan perasaan anehnya itu. Ia berkata akan melakukannya dengan benar kali ini. Namun tepat di saat itu pula, saat ia akan menekan pelatuk busur silang, tiba-tiba ia bersin dan secara tidak sengaja menembakkan busur silangnya dan membuat perhatian ketiga Wyvern mengarah kepadanya. Melihat tiga Wyvern yang mengarah kepadanya, Yo Cheolmin pun berkata dalam hati kalau ini benar-benar membuatnya gila. Dalam situasi ini Yo Cheolmin bingung karena jika ia keluar dari tower seperti ini, itu akan disiarkan secara langsung oleh studio dan menyerah benar-benar bukan pilihan. Kemudian tampak para Wyvern yang mulai menyerang menggunakan serangan bernama Breed. Hal itu membuat Yo Cheolmin yang sedang menghindar kembali kebingungan dengan situasinya karena Breed adalah skill yang jarang digunakan oleh Wyvern karena memberikan tekanan besar pada tubuh mereka. Namun kali ini, tiga dari mereka menembakkannya secara bersamaan. Yo Cheolmin yang semakin terpojok pun kembali kesal, berkata dalam hati kalau ini bukan waktunya untuk menghitung cooldown dan ia akan menggunakan semua ultimate skill dan finishing move miliknya. Tampak kini Yo Cheolmin menggunakan semua yang ia punya dan beberapa saat kemudian, ternyata ia berhasil mengalahkan ketiga Wyvern itu. Dengan tubuh yang sedikit memar dan nafas yang terengah-engah, Yo Cheolmin berkata dalam hati kalau dirinya memang kurang beruntung, tapi sebenarnya ini berakhir baik. Karena ia memburu mereka dalam kelompok, ia berhasil membereskan 5 ekor dalam waktu hampir 1 jam. Melihat satu Wyvern yang masih sekarat di hadapannya, Yo Cheolmin pun hanya berkata kalau bajingan itu juga akan tumbang hanya dengan satu serangan lagi. Sembari menyeringai, Yo Cheolmin bergumam di mana jika ia bisa mencetak rekor di kisaran 4 jam seperti ini, kehebohannya pasti jauh lebih besar. Kemudian terlihat Wyvern yang sekarat itu pun mulai menyiapkan serangannya kembali. Yo Cheolmin yang menganggap itu adalah perlawanan terakhir Wyvern itu berkata kalau serangan tak bertenaga seperti itu mana mungkin bisa mengenainya. Ia sangat sudah hafal pola serangan Wyvern dan berencana untuk mundur dan menyelesaikannya dengan serangan counter. Namun, raut wajahnya langsung berubah di saat itu juga kala mendengar suara retakan telur. Saat Yo Cheolmin menoleh, tampak beberapa anak Wyvern yang baru menetas itu pun terbangun, menangis memanggil ibunya. Di saat itu juga Yo Cheolmin tak paham kenapa ia begitu sial, karena biasanya seekor Wyvern itu hanya bertelur di tempat tinggi, tapi ini malah ditaruh di atas tanah. Bahkan kemungkinan menginjak telur Wyvern yang baru saja akan menetas itu sangat kecil. Dan kemungkinan sekawanan Wyvern yang kebetulan sedang terbang rendah mendengar tangisan anak-anaknya juga, kemungkinan tidak ada satupun critical hit yang masuk selama 1 jam perburuan, itu semua tidak masuk akal. Kemudian dengan penuh kesialan itu, Yo Cheolmin berlari tanpa ragu masuk ke zona aman sembari berteriak dalam hati, lebih baik dipermalukan daripada mati. Lalu muncul jendela status yang memberitahu Yo Cheolmin telah memilih untuk menyerah dalam misi. Misi gagal keluar dari Black Tower Jepang. Di luar tower, kita diperlihatkan beberapa idol yang memberi semangat kepada Yo Cheolmin. Namun tiba-tiba, Yo Cheolmin kembali dengan posisi tersungkur. Dengan terengah-engah, ia langsung meminum potion untuk menyembuhkan dirinya. Sang pembawa acara yang bingung mulai meminta para penonton untuk memberi tepuk tangan kepada Yo Cheolmin karena sudah kembali. Pembawa acara kemudian bertanya kepada Yo Cheolmin bagaimana hasil dari raid tadi, bukankah masih ada banyak waktu sebelum jadwal clear yang ditentukan. Namun Yo Cheolmin menghiraukan semua pertanyaan itu dan keluar dari panggung dengan kesal berteriak kalau semua ini benar-benar omong kosong. Setelah itu berita pun gempar mengenai player Yo Cheolmin yang gagal menyelesaikan lantai 57 di Black Tower Jepang. Ada pula yang merasa Jepang telah ditipu dan kabinet Kawaguchi, yaitu Direktur Player Manajemen Jepang, mulai gelisah.
Bahkan setelah berita itu, muncul lagi berita mengejutkan di mana Yo Cheolmin diam-diam mencoba raid kedua di 2 hari kemudian. Namun sumber mengatakan dia tetap gagal. Kolom komentar langsung dipenuhi reaksi begitu kabar tentang Yo Cheolmin tersebar ke publik. Ada yang menyindir kalau barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan, seolah Jepang telah salah merekrut dirinya. Di tengah hujatan itu, beberapa orang justru mulai khawatir dengan kondisi menara yang berdiri di atas lempeng sesar aktif. Karena meskipun mereka membenci Yo Cheolmin, mereka tetap nggak ingin melihat bencana terjadi. Namun, suasana panas itu dibuat terkejut lagi saat seseorang tiba-tiba menulis S++ muncul lagi. Muncul berita yang menjelaskan kalau Black Tower Korea berhasil diselesaikan dengan rank S++ sebanyak 31 kali berturut-turut. Ada pula berita lain yang sama mengejutkannya di mana player Nam Gayun juga berhasil menyelesaikan Dark District lantai 64 dalam 3 jam. Setelah itu, kita pun dibawa ke markas besar Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Terdengar suara yang bertanya, dia ingin menyewa Holy Sword, dan seseorang membalas kalau itu benar. Player Geralt, yaitu player nomor 1 di Amerika, terus merengek kepada mereka. Katanya dia ingin segera menggunakan pedang itu. Seseorang yang duduk di kursi mendecak berkata kalau penyakit gila itemnya kumat lagi. Bawahannya kemudian menjelaskan kalau itu karena sejauh ini baru ada 1 item dengan holy attribute. Sepertinya dia ingin mencobanya. Orang di kursi kembali berkata masih banyak waktu tersisa untuk lantai 67. Jadi apa yang coba dia lakukan dengan melakukan clear secepat itu? Bawahannya langsung menjawab kalau player Geralt bilang dia ingin melakukan clear pada lantai 66 berulang kali untuk tujuan pengujian. Setelah itu kita pun diperkenalkan orang yang berbicara dari tadi di atas bangku. Ini bernama Macmillan, seorang menteri keamanan dalam negeri. Macmillan lalu menyetujuinya dan membiarkan player terkuatnya untuk menyewa pedang itu. Bawahannya yang bernama Antonio, yaitu seorang direktur Tower Raid, kembali berkata kalau mereka menerima kontak dari kantor Perdana Menteri Jepang. Macmillan bertanya kontak seperti apa. Antonio kemudian menjelaskan kalau ini adalah permintaan tidak resmi mengenai naturalisasi sementara player yang berafiliasi dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri kita. Mendengar penjelasan itu, Macmillan langsung menduga kalau sepertinya player yang mereka naturalisasi tidak memenuhi ekspektasi mereka. Antonio melanjutkan, ia berkata, tapi ini tidak terlihat seperti masalah sepele dan situasinya sepertinya cukup serius. Macmillan lalu menyuruh Antonio untuk katakan pada mereka kalau naturalisasi sementara sangat mungkin dilakukan. Terkejut mendapatkan jawaban itu, Antonio pun langsung bertanya mengenai syaratnya. Macmillan langsung tersenyum sejenak, kemudian sembari membuka tutup pulpen, ia berkata kalau kita harus memeras mereka sebanyak mungkin, dan ia rasa kita bisa menarik biaya sewa Holy Sword dari Jepang juga. Macmillan dengan senyuman liciknya mengajak Antonio untuk mengulur negosiasinya sampai deadline keruntuhan Jepang tiba, karena mereka pasti akan putus asa dan negerinya akan bisa mendapatkan lebih banyak lagi dari mereka. Scene berganti, tampak Juhyuk bersama para makhluk summonnya sedang menonton berita tentang kegagalan Yo Cheolmin. Melihat Yo Cheolmin yang dihantam keras oleh karma, Juhyuk bertanya kepada Geon apakah dia akan seperti itu terus. Geon menjawab kalau itu tidak akan berlangsung lama karena saat keseimbangan karma pulih, dia akan kembali normal. Juhyuk merasa iba kepada Yo Cheolmin, tapi mengingat taktik-taktik yang pernah Cheolmin lakukan di media massa seperti numpang item dan sebagainya, membuat Juhyuk bergumam kalau itu ulahnya sendiri, jadi dia harus menanggung akibatnya. Setelahnya Juhyuk pun ingat kalau hari ini giliran mereka untuk menyelesaikan lantai 32. Korsak yang mendengarnya langsung melakukan peregangan. Gobang yang sudah tak sabar berkata kalau warrior siap menangkap apapun, dan sang tuan putri yaitu Geon menjawab dirinya selalu siap siaga. Namun sebelum mereka masuk ke dalam menara, Juhyuk mengajak Geon untuk bicara berdua. Tak lama Juhyuk menunjukkan es krim kesukaan Geon. Melihat hal itu, Korsak terkejut karena es krim yang dibeli tuannya adalah es krim dengan top 5 rasa terbaik dari 30 rasa bulan ini.
tanpa pula Gobang yang sudah mengaktifkan baling-baling lidahnya. Juhyuk bingung melihat Korsak yang tahu hal seperti itu. Ia kemudian memintanya untuk taruh lagi es krimnya dan mengusir mereka untuk pergi ke kamar dulu. Mendengar perintah itu, Korsak bertanya apakah tuannya mau makan itu hanya untuk berdua saja. Juhyuk menjawab tidak seperti itu. Namun Korsak dan Gobang malah menangis bertanya-tanya apakah pelayanan mereka sangat jelek. Korsak menekankan kalau hati mereka terluka sekali. Namun saat Juhyuk berkata kalau ia akan membelikan mereka daging sapi, di saat itu juga tangisan mereka berdua berhenti dan menuruti perintah Juhyuk, yaitu masuk ke dalam kamar. Di sisi lain, Gion yang sangat senang berkata kalau hatinya sungguh tersentuh atas pertimbangan Tuan Muda, dan Tuan Muda adalah seorang pria terhormat yang mampu menguasai dunia. Namun saat ia akan mengambil es krim itu, tiba-tiba Juhyuk menarik semua es krimnya sembari bertanya kepada Gion apakah dia pikir masuk akal untuk seorang pria hebat tidak bisa menangkap monster manapun. Juhyuk menyatakan di depan Gion kalau dirinya berencana untuk menangkap 5 ekor per lantai. Mendengarnya, Gion yang tak sabar ingin memakan es krimnya pun menawar bagaimana dengan 1 ekor saja. Namun Juhyuk langsung menegaskan 3 saja kalau begitu. Gion pun tak punya pilihan, sembari memakan es krimnya ia menangis dan menyepakatinya. Beberapa saat kemudian, mereka pun memasuki lantai 32 Black Tower Korea dengan misi mengalahkan 20 Minotaur Stage 2. Lalu kita dijelaskan kalau Minotaur muncul dari lantai 31 hingga 35. Yang unik yaitu tipe monster dan lingkungan menaranya persis sama, tidak seperti monster lain yang mempunyai banyak jenis. Dan mungkin karena ini adalah zona tempat monster besar muncul, mereka terus bertambah besar. Konon katanya Minotaur King yang ada di lantai 35 bahkan tingginya 2 kali lipat dari Gobang, yaitu 6 meter. Untuk lantai 32 saat ini kesulitan stage 2, yaitu Minotaur setinggi 4 meter. Kenyataan di lapangan saat menghadapinya tidaklah main-main. Juhyuk yang melihat besarnya monster itu pun jadi merasa sia-sia sudah bersusah payah membujuk sang putri, tapi akan sangat konyol jika mundur sekarang. Tak lama di saat itu juga Gion menggunakan skillnya. Ia tersenyum kepada tuan mudanya menandakan kalau kemampuan buff dan debuff telah aktif. Di sisi lain juga terlihat Gobang yang sudah mulai membersihkan area sekitarnya. Dan Korsak yang selalu siaga siap turun tangan saat situasi tak terduga terjadi. Melihat para makhluk summonnya yang bekerja keras, Juhyuk tersenyum tipis. Kemudian sembari mengaktifkan shadow stepnya, ia berkata dalam hati, konyol jika ia tidak bisa melakukannya dengan dukungan sebanyak ini. Di hadapannya, tampak Minotaur setinggi 4 meter itu mulai mengaum dan langsung menggeprek Juhyuk. Untungnya Juhyuk belajar melalui pertarungan berulang kali dan berhasil menghindari sekaligus memposisikan dirinya di belakang Minotaur. Ia kemudian langsung menggunakan salah satu skillnya, yaitu Primordial Thunderstaff The Final Third Form, Falling Thunder Flash. Tampak serangan itu yang begitu cepat berpusat di satu titik, memberikan daya hancur yang luar biasa. Setelah menjatuhkan 1 Minotaur, Juhyuk memuji skill yang baru ia gunakan karena kekuatannya sama dahsyatnya dengan kecepatannya, sehingga sensasinya benar-benar menggetarkan. Beberapa saat kemudian, walaupun masih takut, Juhyuk tetap berhasil mengalahkan 3 monster tanpa masalah, dan Gobang juga Korsak yang sudah dibuff dengan cepat menyelesaikan misi lantai 32. Seperti biasa, status window muncul memberitahukan kalau Juhyuk telah mencapai penyelesaian peringkat S++ di lantai 32 Black Tower Korea. Hadiah penyelesaian S++ Emblem Platinum diberikan. Keesokan harinya di gedung Awaken Management Department, tampak Gayun yang baru saja kembali dari tower dan Lee Min-ah yang menyambutnya. Gayun setelah meminum potion menghela nafas sembari berkata lantai 65 cukup sulit. Lee Min-ah mendengar itu mengira Gayun gagal dan berkata kalau dia bisa mengulanginya lain kali, jadi jangan berlebihan. Dengan ceria Gayun kemudian mengatakan kalau dirinya hanya bilang cukup sulit, bukan berarti ia gagal melakukannya. Lee Min-ah terkejut bertanya apakah penyelesaiannya sukses. Gayun mengiyakannya, bahkan ia berhasil dalam waktu 6 jam. Dan Gayun akan proses penyelesaian lantai 66 3 hari lagi sesuai jadwal. Setelahnya terdengar narasi yang menjelaskan kalau suasana di Korea tidak memburuk setelah kepergian Ye Cheolmin.
Namun bukan berarti kecemasan publik telah sepenuhnya teratasi, dan setelah perdebatan panjang, The National Assembly memutuskan untuk menyelesaikan lantai 66 lebih awal untuk mengamankan waktu 6 bulan. Setelah itu, tampak ketua tim Jeon yang mendengar berita itu pun sangat bahagia karena dalam 6 bulan itu, player terkuatnya yaitu Ju-hyuk tentunya sudah mencapai lantai 60. Lee Min-ah kemudian menyampaikan kekhawatirannya bagaimana jika Holy Sword tidak bisa bertahan sampai saat itu. Mungkin tidak menjadi masalah berkat craftsman yang mereka miliki, tetapi ini tetap menjadi kekhawatiran. Ketua tim Jeon yang mendengarnya malah tertawa karena bahkan orang seperti Yo Cheol-min bisa menyelesaikan lantai 65 tanpa Holy Sword. Gerald Watson juga dari AS berhasil mencapai ke lantai 66. Apakah dia pikir player Bong Joon-hyuk kemampuannya kurang dari mereka? Lee Min-ah menjawab tidak, lalu ketua tim Jeon dengan bangganya mengatakan kalau orang itu anomali. Bahkan bisa dibilang dia tidak perlu khawatir sekalipun Holy Sword rusak, karena dari semua itu dia mencetak rekor baru di lantai 32, yaitu penyelesaian peringkat S++. Lee Min-ah kemudian berkata kalau ketua tim Jeon sepertinya keliru. Hal itu tentu saja membuatnya bingung, yang ternyata ada update lagi. Tampak jendela status muncul di depan Lee Min-ah memberitahu kalau Ju-hyuk mencetak rekor baru lagi di lantai 33 dengan penyelesaian peringkat S++. Sembari memandangi matahari yang akan tenggelam, Lee Min-ah berkata fakta bahwa dia adalah anomali menjadi semakin pasti. Setelah itu kita pun kembali dengan Ju-hyuk yang saat ini sedang memegang jimat yang diberi Geon, yaitu sebuah jimat perception blocking talisman. Dijelaskan oleh Geon jika para saman menggunakannya, orang-orang akan melihat mereka sebagai manusia, jadi mereka tidak akan bisa mengetahui identitas asli mereka, dan di mata orang-orang mereka hanya dikenali sebagai pejalan kaki biasa. Mendengar penjelasan dari Geon, Ju-hyuk bergumam. Dengan ini, para summon yang tadinya hanya bisa di rumah atau di tower bisa keluar rumah dengannya. Di saat itu pula notifikasi HP-nya berbunyi. Saat dilihat, ternyata notif uang masuk dari penyewaan Holy Sword. Melihat notif itu, Ju-hyuk jadi teringat di mana player Nam Gayun katanya sedang menantang lantai 65. Jadi ia meminjamkannya ke departemen secara gratis untuk lantai 62, dan dari situ ia akan mencapai lantai 65 sehingga totalnya menjadi 3 lantai. Aku sudah punya 3 miliar, ucap dalam hati Ju-hyuk sembari membayangkan dirinya yang sedang menghamburkan uang. Ia yakin akan ada saatnya ia bisa menikmatinya, dan untuk sekarang makan di luar bersama para summon dulu. Beberapa saat kemudian, Ju-hyuk bersama Gobang, Korsak, dan Geon sedang berjalan menuju restoran. Saat Ju-hyuk akan berpapasan dengan seorang wanita, ia menjadi gugup melihat wanita itu sedang menatap ke arah Gobang. Namun tak terduga, wanita itu malah berkata imut, membuat Ju-hyuk bingung dan penasaran seperti apa rupa Gobang di matanya. Dan bagaimanapun, melihat tidak ada siapapun yang histeris, Ju-hyuk jadi lega karena efek jimatnya berhasil. Setelah itu, Ju-hyuk berkata kepada para samennya yang sudah bekerja keras di lantai 32 dan 33. Mari makan-makan daging sapi, ucap Ju-hyuk semangat, diikuti dengan Gobang dan Korsak yang melompat. Kemudian di dalam restoran, Korsak yang melihat harga di menu berkata kalau dagingnya mahal-mahal dan ia akan makan dengan bijak. Ju-hyuk mendengar itu tersenyum dan memerintahkan Korsak untuk pesan sebanyak yang dia mau. Meski ada Gobang, tanya Korsak yang langsung dijawab oleh Ju-hyuk kalau mereka jangan khawatir karena ia akan traktir semuanya. Keesokan harinya di dalam apartemen, tampak para summon yang baru saja dipanggil memperlihatkan wajah yang penuh semangat, siap untuk melibas semua lantai. Korsak di saat itu pula bertanya mengenai biaya makan kemarin. Ju-hyuk mendengar itu meminta Korsak untuk jangan bertanya soal itu. Di dalam hatinya ia berkata kalau tidak ada gunanya mengatakan kalau total biayanya mencapai 12 juta won. Tak lama kemudian, mereka langsung memasuki lantai 34 Black Tower Korea dengan misi lantai 34, yaitu mengalahkan 20 Minotaur stack 4. Di dalam tower, Ju-hyuk langsung terpatung melihat ukuran Minotaur stack 4 yang tingginya mencapai 6 meter. Dalam hati Ju-hyuk berkata kalau itu benar-benar sangat besar.
Ia kemudian berpikir apakah ia harus fokus tubuh bagian bawahnya lalu menghabisinya ketika dia terjatuh. Melihat tuannya yang kesulitan tak berdaya, Korsak pun muncul dan bertanya, apakah si kepala sapi ini terlalu besar, Tuan? Jangan khawatir, karena saya, SSR Korsak, akan menyelesaikannya untuk Anda. Jadi, berjanjilah Anda hanya menangkap satu monster saja. Mendengar itu Juhyuk menyetujuinya, bahkan ia hanya akan menangkap satu saja. Korsak langsung mengacungkan dan memuji tuannya karena mengambil keputusan tepat. Karena Gobang yang makan daging sapi paling banyak, Korsak pun menyuruhnya untuk mempautkan jarinya. Gobang dengan semangat langsung bersedia melakukannya, akan tetapi bentuk tangannya salah, membuat Korsak kesal dan mencoba membenarkannya. Setelah itu, Gobang pun sudah di posisi yang benar. Juhyuk bertanya apakah ia akan berpijak di tangan Gobang, lalu loncat. Korsak mengiyakannya, membuat Juhyuk terpukau dalam hati. Ia memuji Korsak jenius. Lalu Juhyuk pun mengambil ancang-ancang, berlari ke arah Gobang, dan saat Juhyuk menginjak tangannya, ia seketika dilempar kuat ke atas oleh Gobang. Juhyuk di atas udara terkejut, tak menyangka akan setinggi ini, apalagi ia masih belum berhenti terbang ke atas. Dan di saat daya dorong mulai habis, Juhyuk yang masih di atas udara bertanya-tanya seberapa tinggi ini dan berkata kalau sudah celaka. Dalam keadaan terjun dari atas udara, Juhyuk mencoba menenangkan dirinya, mengingat ia punya level, dan walaupun ia terjatuh seharusnya ia tidak akan mati. Namun kecepatan saat jatuh itu membuatnya tidak yakin dan bertanya apakah ia bakalan selamat. Ia kemudian mencoba menggunakan shadow step dan berhasil melangkah di udara. Juhyuk menjelaskan dalam hati di mana ia terkadang ketika memasuki kondisi trans, ia merasa sedang menginjak udara seperti ada roket pendorong yang terpasang di kakinya dalam film-film. Saat melihat kakinya, seperti dugaan Juhyuk, ia bisa merasakan semacam energi di telapak kakinya dan ia menebak kalau ini pasti adalah mana. Kemudian muncul jendela status yang memperlihatkan skill yang sedang digunakan oleh Juhyuk adalah Shadow Step. Juhyuk tertawa ringan, kesenangan karena bisa berjalan di udara. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Mimin akhiri, sampai jumpa.